Puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam. Salam anak-anak muda. Haleluya, saya percaya semua kita anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah yang kedua ini. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan GBI Simpang Kantor. Kami selalu rindu kiranya kami boleh berkomunikasi dengan Engkau Allah kami, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami pada sampai saat ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati para imam-imam musik, berkati para singer leader, dan seluruh para pengerja-pengerja Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan juga. Mari Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu, Engkau memberkati para pemimpin gereja kami. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati negara kami. Engkau memberkati Yerusalem. Salam Yerusalem. Bagimu tercurah berkat-berkat. Bangsa-bangsa yang memberkati Yerusalem juga tercurah berkat-berkat daripadamu. Terima kasih Bapak. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Yesaya Hartono Siregar beserta Ibu. Engkau memberkati para pemimpin gereja cabang-cabang. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan Engkau memberkati para pemimpin pusat. Engkau memberkati pembina gereja kami, Bapak R. Bambang Yonan. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan Engkau memberkati gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Praitno beserta seluruh staf-staf dan diaken-diakonis dalam pengerja di seluruh gereja pusat kami. Terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan melayani-Mu hari ini. Inilah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami boleh mendengar dan beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi Tuhan urapi kami dengan pengurapan yang baru. Urapi kami dengan minyak yang baru Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami. Kami boleh membawa korban syukur, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan tidak ada menjadi penghalang dosa dan pelanggaran kami yang lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Biar Tuhan Kau menguduskan setiap kami hamba-hambamu, umat-umatmu Tuhan. Oh rala baca bara 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 bara. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bersama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kita katakan dengan iman. Kau telah memilihku
padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami baik suci-Mu Tuhan. Amin. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari sekali lagi bersama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Jadikan kami Tuhan di baik suci-Mu. Jadikan aku, haleluya, yang kau tiada bercela. Jadikan kami mesbah doamu Tuhan bagi bangsa kami. Haleluya, ini doa kami Tuhan. Jadikan aku, yes, we bless you Lord. Dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi seluruh. Jadikan kami Tuhan. Jadikan bagi bangsa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, katakan dengan iman kepada Tuhan. Jadikan kami baik suci-Mu. Aku jadikan kami baik suci-Mu Tuhan yang kudus. We bless you. Kami mengangkat bangsa kami Tuhan. Sekali lagi dengan iman. Jadikan kami Tuhan.
yang besar ya Tuhan. Kau sanggup menolong setiap kami ya Aba. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang kedua di tempat ini Tuhan. Satu hal kerinduan kami boleh menikmati hadirat-Mu di ibadah yang kedua ini ya Aba. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu yang sanggup menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu yang sanggup memulihkan ya Tuhan setiap hati kami yang terluka. Oh, kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat ya Tuhan Yesus. Oh, mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi ke tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami. Oh, Sebab Tuhan baik bagi kami, anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ya la la ba 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 la ba. Oh, ya la la ba 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 la ba
Haleluya.
jamah kami. Oh Allah yang besar bagi kami. We bless you, we bless you, we bless you Lord. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Jangan lihat siapa kiri kananmu, hadirat Tuhan mungkin memenuhi kita pagi hari ini. Karena di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Oh rala batakara bara bara. Oh rala batakara bara 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 bara. Oh rala bayara. Penuhi kami ya Tuhan Yesus. Kau menyegarkan jiwa kami. Kau membawa kami ke air yang tenang ya Tuhan Yesus. Oh rala batakara bara bara. Kau Allah yang besar. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi dengan iman katakan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Yesus yang selalu segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kualukan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya. 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 Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang percaya bahwa Dia Allah yang besar. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Amin. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu? Haleluya. Ya, walaupun agak terganggu sedikit, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita percaya pada waktu kita datang kepada Tuhan, maka surga itu sedang terbuka bagi kita. Yang siap memuji Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya.
Bukti karyamu nyata bagi setiap kami Tuhan. Yeay. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata, katakan dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat bebanku, kau angkat beban hidup. Sama-sama jempolin aja. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Sama-sama katakan. Bukti karyamu nyata. Amin. Dari hari ke hari. Besar cintamu. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Sama-sama kita akan kedua tangan kita kepada Tuhan. Kau angkat sakitku, kau angkat bebanku. Yuk sama-sama jempolnya. Tuhan. Sangat baik Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat. Sangat dahsyat. Yuk sama-sama kedua tangannya di atas yuk. Tuhan Yesus sungguh baik. Sangat. Lagi dengan iman kita katakan kepada Tuhan. One time. Sungguh dahsyat. Sangat dahsyat. Lompat sama-sama ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Sangat baik teramat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Sangat dahsyat. Lagi katakan sama-sama ya. Tuhan Yesus sungguh baik. Sangat baik teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Sangat dahsyat teramat dahsyat. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Sorakan haleluya. Sorakan yeay. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus dahsyat, amin. Beritahu sampai kiri karena Tuhan Yesus itu baik kawan bilang. Haleluya. Haleluya, yang percaya silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Yes. Ku ikut kehendak
kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama-sama dengan iman kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hey! Haleluya! Haleluya! Terima kasih ya Tuhan.
Inilah kami hamba-hambamu di siang hari ini kembali datang merendahkan diri ke hadapan-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan telah menuntun kehidupan kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Di mana kami sangat merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Dan di siang hari ini Tuhan, kami telah menaikkan ibadah sebagai korban ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Sebagai korban yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus di siang hari ini untuk semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang memberikan pengurapan kepada kami, agar kami dapat layak mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, kami juga sadar banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di sepanjang hidup kami. Tapi kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memperoleh berkat-berkat firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya Tuhan yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu ya Bapa. Bila segala perkataan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama di tempat ini dapat membangun iman percaya kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Seterusnya kami juga berdoa untuk tempat ini, untuk gereja ini ya Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang bersemayam di tengah-tengah gereja kami. Dan jikalau masih ada Tuhan, kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Di mana sebentar kami berfirman di siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Bagi kita yang telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara, berikan sekali lagi salam bagi samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dan silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Salam Bapak Ibu, bagaimana kabar kita di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang bulan ini, pasti semuanya luar biasa ya. Karena kalau saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu Saudara dan adik-adik kami semua, semuanya berseri-seri. Ya, karena kita sangat merasakan berkat dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di siang hari ini saya dipercayakan kembali oleh gembala kita di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama karena kita tahu firman Tuhan ini adalah ibarat pedang bermata dua, berkuasa bagi yang menyampaikan dan juga berkuasa bagi yang mendengarkannya. Jadi sesuai dengan tuntunan gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Medan Plaza atau Sumatera Resort, di mana di bulan yang ke-7 ini kita telah memperoleh satu tuntunan daripada Tuhan yang luar biasa, di mana temanya adalah pemeliharaan atau perawatan dalam hal penanaman dan pertumbuhan gereja. Jadi ini adalah satu tema yang luar biasa karena kita tahu gereja adalah sebagai salah satu tempat untuk kita bisa menumbuhkan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mau dan kerinduan kita semua, kita mau gereja kita biarlah semakin hari semakin bertumbuh karena itu adalah kerinduan kita semua. Kalau kita berbicara tentang gereja, bukan hanya berbicara gereja secara global ya, secara denominasi, tapi gereja itu adalah juga tubuh kita, hidup kita. Jadi kita mau bela hidup kita ini semakin hari juga semakin bertumbuh, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan atas hidup kita. Jadi sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu bagaimana kita menanam, memelihara, dan merawat gereja sehingga gereja itu dapat bertumbuh dengan baik. Kita buka dulu ayat firman di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 9. Ya, kita baca bersama-sama melalui ayat 6.
aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam ataupun yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena itu adalah kawan sekerja Allah, kami adalah ladang Allah. Ya, jadi dari ayat firman ini kalau kita baca di dalam ayat 6 ya, ada 3 kata di dalam hal ini, yaitu menanam, menyiram, dan menumbuhkan. Jadi dari 3 kata ini, menanam, menyiram, atau merawat adalah tugas kita sebagai umat Tuhan. Sementara yang menumbuhkan itu adalah urusan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita semua umat Tuhan punya tanggung jawab agar kita semua ikut ambil bagian di dalam menanam ataupun menyiram rumah Tuhan ataupun gereja. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir dalam pikiran kita ini kan bukan hamba Tuhan ya, bukan pendeta. Tetapi di dalam firman ini jelas ia dicatat bahwasanya tugas untuk menanam, merawat atau melihara kan bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, tetapi adalah tugas kita semua. Ya mungkin dalam pikiran kita, kalau saya, ya kalau di dalam ini kan dalam cerita Rasul Paulus pada zaman itu, ya mungkin kita tidak bisa seperti Rasul Paulus. Mungkin kita tidak bisa seperti penginjil-penginjil yang memberitakan Injil sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke pulau-pulau. Tetapi Tuhan tidak membeda-bedakan itu. Tapi Tuhan juga minta kita, kalau kita tidak bisa menanam, kita bisa memelihara ataupun merawat. Karena berkatnya kata Tuhan adalah sama. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita dituntut agar semua ambil komitmen, ambil bagian di dalam pertumbuhan gereja. Apa yang dapat kita lakukan? Itu tergantung kepada kita masing-masing. Mungkin kita tidak memberitakan Injil. Mungkin kita tidak khotbah. Mungkin kita tidak melayani ke pulau-pulau. Tetapi kita bisa berdoa. Banyak hal-hal yang dapat kita lakukan. Kita bisa berdoa atau dengan daya, dengan pikiran, dengan dana, dengan sosial kita kepada sesama manusia. Itu adalah bagian daripada memelihara pertumbuhan gereja. Jadi Tuhan telah berikan kepada kita semua kemampuan ataupun talenta untuk dapat melakukan itu. Jadi kalau kita tidak bisa dengan dana atau biaya, dengan doa. Karena doa kan pasti kita semua bisa berdoa ya. Kalau kita namanya kita hidup bisa berdoa dengan doa. Karena berkatnya kata Tuhan sama. Baik yang menanam ataupun yang memelihara. Jadi biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini, kita harus ambil komitmen, kita harus ikut ambil bagian di dalam menanam ataupun memelihara pertumbuhan gereja, sehingga gereja itu bertumbuh. Jadi seperti saya sampaikan di depan tadi, termasuk kita mulai dulu dari tubuh kita, dari kita sendiri, karena kita tahu di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 ya, bahwasanya tubuh kita ini adalah juga bait Allah, tempat roh Tuhan bersemayam. Jadi harus kita mulai dulu dari pribadi kita. Kita harus rawat iman kita. Kita harus pelihara iman kita. Berarti siapa yang memelihara? Ya harus kita dulu, bukan orang lain. Ya demikian juga konteksnya dalam lebih besar lagi, dalam keluarga. Kita kan juga sebagai yang gereja di dalam keluarga. Apalagi kita sebagai bapak ya, sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Tugas kita untuk menumbuhkan iman, kepercayaan daripada anak-anak kita. Jadi ya inilah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan di dalam keluarga. Kita tanggung jawab kita di dalam
skop yang lebih besar lagi di dalam FA. Karena kita semua mungkin sudah ikut di dalam FA ya. Coba dulu angkat tangan yang sudah bergabung dengan FA. Ya, tadi di balas pertama juga koordinator FA menganjurkan atau mengarahkan kepada kita, biarlah kiranya kita semua jemaat yang ada di GBC Pangkantor agar terlibat di dalam FA ya. Karena lewat FA ini adalah salah satu awal daripada iman kita bisa bertumbuh. Karena cikal bakal gereja juga berasal daripada FA. Karena kita tahu, enggak usah jauh ya, untuk Martupung ya, dulunya FA itu diawali dengan FA. FA ini yang bertumbuh menjadi pos PI, bahkan menjadi gereja. Karena sesuai dengan moto FA, ini sering disampaikan koordinator FA, KTM, kesatuan hati. Menangkan jiwa, iya, tumbuh bersama. Memenangkan jiwa. KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ya, jadi intinya juga pertumbuhan ya, pertumbuhan. Karena FA itu adalah sebagai cikal bakal ya, sebagai cikal bakal di dalam hal pertumbuhan gereja. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan semua, jadi jangan pernah kita berkata, apalagi kepada Tuhan, atau di dalam diri kita, atau kita mengecilkan kemampuan kita. Saya tidak bisa memelihara, kalau menanam oke lah, tidak bisa menanam gereja, tetapi memelihara dan merawat. Kita berikan kepada kita kemampuan. Untuk memelihara dan merawat. Jadi kalau kita baca di dalam ayat 7 ya, karena itu yang penting bukanlah yang menanam ataupun yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, mau kecil mau besar, berkatnya sama daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah perhitungkan, tidak beda-bedakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, dan kamu adalah ladang Allah atau bangunan Allah. Jadi jelas di sini dinyatakan, ditulis ya dengan jelas, kita adalah rekan sekerja Allah. Jadi dengan kata lain, di dalam kita memelihara atau merawat, menanam gereja, porsi kita sama. Porsi kita sama. Harus ada kebersamaan. Harus ada unity. Jadi kembali juga ke moto EPA tadi, harus ada kesatuan hati. Jadi harus ada kebersamaan di antara kita. Kita harus satu visi, satu tujuan. Karena kita adalah rekan sekerja daripada Allah. Ya, sungguh luar biasa ya. Kita rekan sekerja daripada Allah. Tidak usah rekan sekerja daripada Allah. Rekan sekerja kita di tempat kita bekerja, kita udah kita merasa itu sangat luar biasa. Apalagi rekan sekerja Allah. Jadi kalau kita rekan sekerja Allah, berarti Tuhan pasti mampukan kita. Berikan kepada kita kemampuan. Jadi pilihannya sama kita. Karena di dalam pertumbuhan gereja memang kita harus satu tujuan, satu visi. Dan tidak boleh kita menganggap si A lebih penting daripada si B. Tetapi sama. Bukan karena aku atau karena dia, tapi kadang-kadang ya, tapi di sini enggak ada ya, di sini enggak ada. Tapi kadang-kadang ada menganggap kalau tidak saya, ya mungkin GBC Pangkantor enggak jalan. Bisa jadi, tapi ya Tuhan jauhkanlah dari tempat ini. Saya yakin tidak ada ya. Saya yakin tidak ada yang berpikiran, kalau bukan saya, ini enggak jalan. Bukan karena dia. Tapi di firman Tuhan diajarkan kepada kita,
kita harus menganggap orang lain itu lebih utama daripada kita. Karena waktu training FA juga itu salah satu topik yang disampaikan Pendeta Ramon ya. Kita harus menganggap orang lain itu lebih utama daripada kita. Coba kita buka dulu di dalam Filipi 3 ya. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu itu sehati, sepikir, di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, ini kuncinya, biar gereja itu bisa bertumbuh. Kuncinya di sini. Di ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, ini firman Tuhan, ini kuncinya. Jadi kalau pernah kita berpikir kita menganggap lebih daripada yang lain, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini kata firman Tuhan. Jadi kita harus satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak kepentingan sendiri-sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ya inilah intinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi inilah intinya. Jadi kalau kita lihat juga di dalam Alkitab intinya itu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Jadi intinya semua memang harus ada kesatuan hati, unity bersama-sama, sehingga gereja itu akan dapat bertumbuh. Kalau ini belum selesai, ya bukan tidak mungkin, tetapi rasanya berat. Gereja itu bisa bertumbuh. Jadi harus selesaikan dulu di dalam, kita dulu diselesaikan dulu di dalam. Harus satu visi, satu tujuan. Karena kalau kapal aja 2 nakoda, ya bisa karam. Jadi dengan kata lain kita harus memang saling merendahkan diri. Ya bukan rendah diri ya, harus rendah hati. Orang lain harus menganggap lebih utama daripada kita. Ya dengan kata lain karena kita rekan sekerja Allah, kita ini porsi kita sama semua. Amin Bapak Ibu. Jadi kita perlu belajar dari kebenaran ayat firman ini biar kita sama-sama ya bertumbuh ya. Karena kalau kita baca di dalam perikop juga 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9 tadi, kalau judulnya kan perikopnya perselisihan. Perikopnya kan di atas perselisihan. Jadi jangan sampai ada perselisihan di antara pelayan-pelayan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita masing-masing kalau ada yang belum, kita harus selesaikan. Jangan sampai ada perselisihan di sesama pelayan-pelayan Tuhan di dalam hal memelihara ataupun menanam gereja. Jadi harus kita selesaikan dulu di dalam sehingga kita bisa unity bersama-sama sehingga tujuan atau pertumbuhan gereja itu dapat bertumbuh dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi kita semua diajari firman Tuhan, di dalam kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan penanaman gereja. Karena kita tahu gereja kita GBI Medan Plaza di tahun ini punya target. Kalau saya dengar kemarin waktu dua pengerja 100 gereja ya, 100 gereja. Ya, tidak ada yang mustahil. Kalau kita beriman, kalau kita berusaha, tetapi kita harus unity, kembali ke unity juga. Jadi sama juga halnya dengan bahan sharing EPA kita yang kemarin ya, Pak Koordinator EPA ya, yaitu tentang ini juga tentang pertumbuhan gereja ya. Jadi kita satukan dulu tujuan kita,
kita harus sepikir, sehati dan bersama-sama sehingga gereja itu dapat bertumbuh dengan baik. Ya, dengan apa kita lakukan? Ya, banyak hal-hal yang dapat kita lakukan dengan ibadah-ibadah persekutuan yang kita lakukan, baik itu ibadah FA, ibadah dua terobosan. Ya, itu juga kalau roh kita sudah bersatu, kita semakin gampang itu unity. Jadi itu dulu ya, harus dalam hal ya rohani dulu, dalam rohani ya baru kita ya bisa lebih unity. Jadi kaitannya dengan gereja kita GBI Simpang Kantor ya. Jadi kita memang diminta untuk ambil bagian, menanam, memelihara dan merawat. Kaitannya ya kita tahu sekarang ini kan kita juga punya iman ya. Dan punya komitmen semua agar gereja ini dapat kita beli. Ya. Kan ini adalah salah satu kaitannya dengan kehidupan kita. Ya kalau tadi kan kalau di dalam 1 Korintus tadi kan pada zaman Rasul Paulus, tapi saat ini gereja kita GBI Simpang Kantor kan kita juga ini kan umat Tuhan juga, umat Tuhan. Kita kan sekarang ini punya komitmen, punya kerinduan, punya iman agar gereja ini dapat kita beli. Memang kita sudah tanam, gereja yang sudah tanam, tapi kan kita perlu pelihara atau rawat. Apa yang harus kita lakukan? Banyak hal-hal yang dapat kita lakukan. Kita di sini sudah buat program ya, sudah kita bentuk panitia pembangunan. Banyak hal-hal atau program-program yang kita lakukan untuk percepatan pembelian gedung ini. Ada benih iman. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara semua sudah ambil bagian. Mungkin ada juga belum. Ya puji Tuhan, mungkin bagi yang belum, nanti setelah selesai kita ibadah ini bisa juga menghubungi ya bendahara ya. Ya, mungkin, jadi kita memang diminta semua untuk ikut ambil bagian. Banyak hal-hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan pembelian gedung ini, GBI Simpang Kantor. Ada kotak G 5.000 di bawah ya. Ya, 5.000, karena Tuhan bilang tadi kan di dalam ayat 7, tidak melihat itu berapa bagiannya, berkatnya sama di hadapan Tuhan. G 5.000 juga berguna bagi Tuhan. Bahkan saya dengar tadi di warta minggu lewat bulan Juli ya, minggu kedua 200-an ribu ya. 285, hanya dengan G 5.000. Ada benih iman, bahkan ada dengan unit-unit usaha, dengan ada penjualan kaos, bahkan juga ada yang kita menjual makanan, kita bikin mie di rumah, kita bawa kita jual di bawah ya. Bukan berarti kan kita itu bukan berjualan di kadang-kadang ya mungkin ada yang beranggapan ya nggak boleh berjualan di depan di mimbar. Tapi ya kalau bagi saya, tapi nggak tahu ya bagi kita semua. Ya kalau misalnya kita punya hati ya, kita bikin mie di rumah, kita jual di bawah, misalnya 5.000 satu hasilnya itu kita ya untuk gereja. Ini kan salah satu percepatan ya. Ya banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Ya bahkan juga ada hal-hal yang dilakukan ya mungkin kita ya seperti yang udah kita jalankan juga di sini ya. Mungkin ada dana kita lagi parkir di tabungan ya yang nggak dipakai, mungkin itu untuk untuk masa depan anak-anak ya. Tapi ya mungkin karena belum dipakai ya kan bisa jadi juga untuk sementara dipakai untuk mendahulukan pembelian gedung. Saya rasa nggak salah juga ya. Kalau bagi saya nggak salah. Tapi yang penting semua harus kita dengan sikap hati kita, harus dengan rela ya, bukan dengan ada paksaan. Kalau dengan sukarela, dengan sukacita, kalau keinginan hati kita, bagi saya, kalau menurut saya nggak salah. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti terganggu yang lain. Kalau itu ya nggak pas. Tapi dengan sukarela, kalau dengan suka hati, dengan sukarela, dengan ikhlas. Ya, tapi kalau mengganggu juga hal yang lain ya itu nggak benar juga ya. Ya nggak benar juga kalau bagi saya, tapi mungkin ya kita di sini mungkin lain pemikirannya, tapi kalau bagi saya pribadi itu ya nggak salah. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu Saudara kalau ada yang kurang setuju mungkin ada dalam bentuk benih iman ya. Ini salah satu contoh ya. Ini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam hal percepatan pembelian gedung GBI Simpang Kantor. Ini hanya salah satu ya. Karena ada kaitannya dengan pertumbuhan gereja ya.
Karena kalau kita baca di dalam Hagai ya, Hagai 1 ayat 8 ya, Hagai 1 ayat 8. Coba Jire, Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi kita tahu kalau di dalam Hagai ini dari Hagai 1 sampai dengan 8, di dalam ayat ini ketika rumah Tuhan itu dibiarkan di dalam reruntuhan, pada zaman itu orang yang menanam tidak berhasil. Orang yang ada usaha tidak berhasil, orang yang menanam anggur tidak berbuah. Ketika rumah Tuhan dibiarkan di dalam reruntuhan, dengan kata lain, ketika rumah Tuhan itu dibiarkan di dalam reruntuhan, apapun yang dikerjakan umat Tuhan pada zaman Hagai tidak memperoleh hasil yang baik. Tapi kalau kita lihat di dalam Hagai 2 ayat 19 sampai 20. Ya Jire, Hagai 19 ayat 20. Ayat 19 ya sampai 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan di dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara atau pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai daripada hari ini aku akan memberi berkat, kata Tuhan. Kapan itu? Ketika rumah Tuhan dibangun. Ketika rumah Tuhan tidak dibiarkan di dalam reruntuhan. Tetapi ketika rumah Tuhan dibiarkan di dalam reruntuhan, apapun dikerjakan umat Tuhan pada zaman itu tidak memperoleh hasil. Tetapi ketika rumah Tuhan dibangun, benih bertumbuh dengan baik. Pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, kata Tuhan, aku akan memberi berkat. Demikian juga halnya kepada kita. Jadi ketika itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah gereja kita, Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan yang berjanji. Kita tahu Tuhan tidak pernah lupa atau lalai akan janjinya. Lain kalau kita manusia ya mungkin kita semua ya pernah janji itu ya tidak menepati janji. Kalau kita manusia, ya saya sendiri pun nggak jamin selamanya nggak menepati janji. Saya rasa pernah saya nggak menepati janji. Ya mungkin untuk anak-anak, ya kan hal yang kecil ya. Kadang-kadang kita orang tua ini kan kadang mau juga janji-janji sama anak kita. Tinggal di rumah ya nak ya, nanti kalau pulang saya bawa ini. Atau hari ini nggak usah ikut ya, nanti minggu depan baru ikut. Ternyata kan janji itu nggak kita lakukan. Ya ini hal yang kecil ya. Makanya saya pun nggak jamin saya itu nggak pernah nggak menepati. Tapi kalau Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Amin Bapak Ibu semua. Ya, janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Bahkan ada hamba Tuhan berkata, hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, yaitu berbohong. Ya ini bahasa mungkin ini nggak bahasa Alkitabiah, tetapi ada hamba Tuhan pernah saya dengar itu khotbah, Tuhan tidak bisa berbohong dan tidak pernah berbohong. Ya jadi inilah firman Tuhan. Jadi konteksnya di dalam gereja kita GBI Simpang Kantor, sesuai dengan tema atau tuntunan gereja kita di bulan Juli ini, biarlah kita semua ambil komitmen, ambil bagian di dalam merawat ataupun memelihara pertumbuhan gereja atau pertumbuhan rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, baru selanjutnya sesuai dengan bahan sharing kita yang hari Jumat itu, bahwasanya pertumbuhan gereja itu adalah kehendak Allah. Jadi ada kaitannya dengan di ayat 7 tadi ya, bahwasanya Tuhan yang menumbuhkan. Jadi pertumbuhan gereja itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Itu kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah 2 ayat 41.
Kisah 2 ayat 41. Ayat 41 dan 41. Ini deh, Kisah 2 ayat 41. Itu tentang jemaat yang mula-mula ya. Ya, 41. Orang-orang yang menerima perkataannya lalu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu tentang pertumbuhan gereja dan pertumbuhan jiwa-jiwa ya. Jadi, dan di ayat 47 apa katanya? Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan ya. Jadi sambil memuji Allah ya. Jadi sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang telah diselamatkan ya. Jadi dengan memuji Allah. Jadi inilah satu kita memuji Allah ya, dengan adanya kita ibadah, dengan adanya ibadah FA, dengan adanya persekutuan doa, dengan adanya doa terobosan ya. Ya kita sambil memuji Allah dan disukai semua orang. Ya, jadi ini adalah salah satu gambaran daripada anak-anak Tuhan ya, harus memang disukai semua orang. Jadi ya memang ini jadi pukulan juga bagi kita ya, kalau bagi saya pribadi ya. Karena kalau kita bilang kita orang yang hidup dalam Tuhan, tetapi banyak orang tidak suka sama kita, ya mungkin kita perlu juga koreksi diri ya. Ya kalau bagi saya pribadi ya bagi saya pribadi, saya kan hanya bicara diri saya sendiri. Jadi memang harus juga disukai semua orang, sehingga tiap hari jumlah mereka akan ditambahkan dan yang diselamatkan. Jadi yang selanjutnya, apa yang menjadi tanggung jawab gereja? Ya. Jadi gereja itu, setelah itu gereja itu bertumbuh, gereja itu juga punya tanggung jawab. Gereja itu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab ke dalam dan keluar. Nah ini kita semalam mungkin semua ikut FA ya, di hari Jumat ya. Jadi gereja itu punya tanggung jawab ke dalam dan tanggung jawab keluar. Ke dalam itu gereja punya tanggung jawab untuk memelihara pertumbuhan daripada iman umatnya. Ya, jadi gereja itu punya tanggung jawab untuk memelihara dan merawat pertumbuhan umatnya. Jadi harus memperhatikan ya umatnya. Kita ya umat Tuhan. Itulah tanggung jawab gereja. Ya. Jadi yang gereja lewat siapa? Jadi lewat hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja. Kan bukan gerejanya yang memperhatikan umatnya, untuk yang memelihara iman daripada umatnya, tapi tanggung jawab daripada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Jadi kita pelayan-pelayan Tuhan ada di gereja, ya kita punya tanggung jawab ke dalam itu untuk memelihara dan memperhatikan umat Tuhan yang beribadah di gereja Tuhan. Karena kita semua, Tuhan telah berikan talenta ya kepada kita semua umat Tuhan. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik bagi rasul-rasul maupun yang nabi-nabi, baik yang pemberita-pemberita Injil ya. Jadi di dalam gereja itu Tuhan telah berikan rasul-rasul. Itu ada 5, ini yang disebut dengan 5 jawatan di dalam gereja ya. Tuhan telah berikan itu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Iya. Jadi tidak ada alasan bagi kita itu tidak ambil bagian. Karena Tuhan telah berikan bagi setiap umatnya talenta. Ya mungkin tidak sebagai nabi atau tidak sebagai rasul, mungkin sebagai gembala atau sebagai pengajar.
Jadi talenta ini mungkin enggak dimiliki oleh kita semua. Ya mungkin, tapi Tuhan janjikan setiap orang itu kita punya satu talenta. Mungkin ada yang 2 talenta, ada yang 3, ada yang mungkin ke-5 talenta ini ada bagi Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi tugas kita sebagai gembala untuk memperhatikan atau memelihara iman daripada umatnya. Ya, terutama di dalam kita ini kan juga gembala-gembala kecil juga ya. Di FA, ketua FA kan adalah gembala kecil di dalam kelompok FA. Jadi tugas kita sebagai ketua FA untuk memelihara, merawat umatnya, anggota-anggota FA. Kalau yang lebih besar lagi, ya kalau gereja, ya gembala kita di tempat ini punya tanggung jawab dan tugas untuk memelihara semua umatnya. Yang lebih besar lagi tadi. Iya, di dalam keluarga kita sebagai imam, kepala keluarga, kita punya tanggung jawab untuk memelihara pertumbuhan iman daripada anak-anak kita, terutama dalam keluarga kita. Di dalam pribadi juga, kalau sambil lebih kecil lagi, jadi kita yang harus memelihara pertumbuhan atau iman kita, kehidupan kita. Jadi kalau ya memang kita sendiri harus pelihara. Jadi baik secara pribadi, secara keluarga, secara FA, secara gereja. Itulah tugas tanggung jawab kita sebagai gembala untuk memperhatikan umatnya. Itulah tugas ke dalam. Sehingga gereja itu dapat bertumbuh. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 14. Jadi Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, kata Tuhan. Ya, jadi ini kita tugas kita sebagai gembala tadi, baik gembala dalam rumah tangga, dalam EPMA, dalam gereja. Jadi gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal gembalanya. Kemana Tuhan gembala bawa domba-dombanya? Bawa ke rumput yang hijau katanya. Ya, jadi ya memang di dalam kita mengikut Tuhan ini kadang-kadang ya namanya domba ya. Banyak kadang-kadang hal-hal di dalam perjalanan, kalau kita ambil konteksnya di dalam orang yang menggembalakan kambing aja ya. Yang menggembalakan kambing itu ya mungkin ada kambingnya 100 di tengah jalan itu kadang-kadang ya memang ya namanya apa domba-domba itu di tengah jalan kadang ada dilihat di agak jauh sebelah kiri ada rumput yang hijau ya. Atau kadang ada nampak air, ya jadi ya memang itulah memang tugas kita ya sebagai umat Tuhan harus mengarahkan atau membawa ke rumput yang hijau. Kalau di rumput yang hijau ya berarti ada makanan rohani, ya ada makanan rohani. Sementara tugas atau tanggung jawab gereja keluar itu ada 2 ya. Ini udah ini sebenarnya udah berulang-ulang ini yang disampaikan ya. Baik gembala sidang kita, gembala kita di tempat ini, mungkin koordinator EPMA ya. Tugas keluar yaitu memberitakan Injil dan memperhatikan sesama, itu diakonia. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil sama juga hal yang memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini juga bukan hanya tugas gembala atau tugas daripada diakon atau tugas daripada koordinator EPMA, ketua EPMA, tetapi memberitakan Injil adalah tugas kita semua. Karena kita tahu semua itu apa yang disebut dengan amanat agung ya, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tolong Jire, Matius 28 ya. 18 sampai 20. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Kau perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi inilah tugas dan tanggung jawab kita semua untuk memberitakan Injil. Jadi kita yang sudah tertanam di gereja ini juga punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Karena ini tugas kita semua, bukan hanya tugas gembala atau diaken ataupun pengerja, tetapi tugas kita semua sebagai umat Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, coba Jire. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, ini firman Tuhan yang sungguh menegur kita ya, menegur kita semua. Jadi walaupun kita memberitakan Injil, jangan itu kita anggap sebagai kemegahan bagi kita, tetapi itulah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Jadi jangan pernah kita menganggap kalau kita sudah memberitakan Injil atau melayani yang belum mengenal Tuhan, kita membanggakan diri. Tuhan tidak mau seperti itu, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab yang melekat kepada kita. Tugas yang melekat kepada kita sebagai umat Tuhan. Celakalah kita jikalau tidak melakukannya, kata Tuhan. Ya, ini juga menegur bagi kita. Ya, memberitakan Injil, ya mungkin seperti saya tadi sampaikan di depan ya, kita mungkin tidak bisa memberitakan Injil, kita enggak pandai menginjili, tetapi lewat hidup kita, orang kan bisa juga melihat, lewat kesaksian hidup kita. Karena hidup kita ini adalah Injil yang hidup katanya. Ya Pak Jiri seringkali sampaikan ini di FA. Hidup kita ini adalah Injil yang hidup. Jadi kita harus juga menjadi saksi bagi orang lain. Harus menjadi saksi bagi orang lain. Ya mungkin kita tidak perlu itu menyampaikan firman Tuhan ayat ini atau ayat ini, tetapi lewat kesaksian hidup kita. Orang bisa melihat Injil itu. Jadi karena kita tahu Roh Kudus telah berikan kepada kita kuasa. Coba kita Jire Kisah 1 ayat 8 ya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, ini juga firman Tuhan yang sudah sering kita dengar ya. Kalau Roh Kudus ada sama kita, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kita harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, di mana kita tinggal, di komunitas kita, di kelompok kita, di gereja kita. Jadi kita bilang kita hidup dalam Tuhan, tetapi di dalam kelompok, misalnya ada punguan, dalam punguan STM kita tidak menjadi saksi. Sementara kita saksi yang hidup. Ya misalnya ada komunitas dalam punguan pekerjaan, atau dalam STM, atau punguan marga, atau punguan-punguan yang lain, atau keluarga besar. Jadi kita kemanapun kita berada harus menjadi saksi. Karena Tuhan telah berikan kepada kuasa untuk menjadi saksi ke Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang singkat di siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberikan sesuatu yang bagi kita, biar kita semua ambil bagian, ambil komitmen, biarlah kita semua ambil komitmen untuk ambil bagian di dalam pertumbuhan gereja ya. Jadi kita harus merawat dan memelihara, karena itulah tugas kita dan memberitakan Injil ya. Dan kita harus juga memperhatikan orang-orang yang susah ya. Itu salah satu yang tadi pertama memberitakan Injil, yang kedua itu
memperhatikan orang-orang susah. Yaitu kalau gereja kita kan sudah ada departemen diakonia. Pak Jire sebagai koordinator ya. Itu lalu juga salah satu tanggung jawab gereja. Kegiatan diakonia untuk memperhatikan orang-orang yang susah, memperhatikan janda-janda atau kunjungan ke pantai asuhan. Jadi memang itu harus kita lakukan. Memberitakan Injil dan kegiatan diakonia. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, karena beberapa bulan yang lewat gereja kita juga sudah melakukan kegiatan sosial ya. Kita membagi-bagikan sembako untuk jemaat kita yang terasa kurang mampu. Dan kita juga memberi makan orang-orang yang jalanan ya. Beberapa tahun yang lewat kita juga ke panti asuhan ya. Ya, jadi banyak hal-hal sosial yang dapat kita lakukan agar gereja itu berdampak bagi orang lain. Jadi gereja itu memang harus berdampak. Kalau berdampak gereja, maka gereja itu akan bertumbuh. Ya, amin. Ya, ya. Kita akhiri firman kita di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di siang hari ini kami kembali datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana kami telah sharing sebagian daripada firman Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami Bapa, bila kami semua Tuhan, umat Tuhan yang ada di keluarga besar GBI Simpang Kantor, agar punya komitmen, ambil bagian di dalam memelihara dan merawat pertumbuhan gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu telah memberikan kuasa bagi kami, sehingga kami juga dapat memberitakan Injil-Mu Bapa, dapat menjadi saksi kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini Tuhan, dapat kami bawa pulang, kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan mendengarkan warta tambahan. Sambil kita mendengarkan warta tambahan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta sepekan, Minggu tanggal 17 Juli 2022. Teknis pelaksanaan ibadah kita tanggal 24 Juli 2022 tetap berlangsung 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 9 sampai dengan selesai. Ibadah yang kedua 10.45 sampai dengan selesai. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pergunakan masker. Ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya, waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan FA untuk bergabung dengan FA yang terdekat dengan rumah saudara. Doa terobosan diadakan setiap hari Rabu, waktu dan tempat dimulai pukul 8 malam di GBI Simpang Kantor lantai 2. Kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat di dalam doa terobosan ini dan juga terbuka untuk umum dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu masuk pukul 19.30 atau setengah 8 malam di GBI Simpang Kantor lantai 2. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh anak-anak muda untuk ikut ibadah pemuda di tempat ini. Selanjutnya sekolah minggu dan junior church, jadwal ibadahnya sesuai dengan ibadah kita ibadah raya kita, ibadah pertama maupun ibadah kedua. Selanjutnya kita juga membuka kotak G5.000 untuk mendukung dana pembelian gedung gereja GBI Simpang Kantor. Dana yang terkumpul di bulan Juli minggu yang kedua kemarin jumlahnya 285.000. Yang terakhir, kami tetap mengingatkan untuk benih iman bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan benih iman untuk rencana pembelian gedung gereja GBI Simpang Kantor dapat menghubungi diakon diakonis, dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi Ibu Bendahara, Ibu Pangaribuan, Ibu Simanjuntak Pangaribuan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Bagi
Indonesia penuh kemuliaan. Sekali lagi dengan iman kita katakan kepada Tuhan, yeay! Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga. Berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita, mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus kembali menjemput kita awal yang permain. Mari setiap kita diberkati percaya, bersama dengan saya kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagimu Tuhan seluruh hidupku.